Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Uraina Lestari dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Andri Miftahuda dari Prodi AKP 5C. Mengenai konsep dasar akuntansi syariah, kelompok kami akan membahas beberapa poin dasar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu sejarah dan konsep dasar akuntansi syariah. Yang kedua, pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Ketiga, pengertian akuntansi syariah. Yang keempat, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang kelima, asas transaksi syariah. Yang keenam, karakteristik transaksi syariah. Yang ketujuh, laporan keuangan. Dan yang kedelapan, asumsi dasar dari akuntansi syariah. Sejarah dan konsep dasar akuntansi syariah. Lucas Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi Syariah, namun sebenarnya akuntansi sudah dikenal sejak zaman Islam. Ketika zaman Umar bin Khattab sudah ada Baitul Mal dengan pencatatan keuangan. Selain itu, ada manuskrip milik Abdullah bin Muhammad bin Jattah al-Mazindarani yang berjudul Risalah Falakiyah Kitab As-Siyakat yang telah ditulis 131 tahun sebelum bukunya Lucas Pacioli, yaitu Summa de Arithmetica, pada tahun 1494 yang berisi tentang pembukuan dan menggagas tentang double entry system. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa mencatat transaksi tidak tunai harus dengan disertakan saksi. Umat Islam peduli pada pencatatan, kemudian mendorong adanya partnership. Perintah zakat muncul membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik. Mengklasifikasikan harta serta membayarkan zakat jika telah memenuhi nisab dan haul, sehingga dibutuhkan laporan keuangan untuk transparansi. Peran akuntansi menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Perkembangan akuntansi mulai terus berlanjut sampai ada yang dinamakan buku besar saat Daulah Abbasiyah. Laporan akuntansi disebut Al-Khidmah, laporan laba rugi disebut Al-Khidmah Al-Jamilah, dan ada penggolongan utang yang collectible and uncollectible. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Sehingga akuntansi syariah adalah akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan maslahah. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama, akuntansi syariah. Dasar hukumnya. Hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dasar tindakannya, keberadaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan keagamaan. Tujuannya, keuntungan yang wajar. Orientasinya kemasyarakatan. Tahapan operasionalnya
tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar hukumnya hukum bisnis modern. Dasar tindakannya rasionalisme ekonomi sekuler. Tujuannya maksimalisasi keuntungan. Orientasinya individu atau kepada pemilik. Tahapan operasional dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Asas transaksi syariah. Ukhuwah atau persaudaraan, sehingga akan saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling tolong-menolong atau ta'awun, takaful dan tahaluf adalah atau keadilan, melarang unsur riba, zalim, judi, gharar, haram. Maslahah adalah kemaslahatan atau halal dan taib, tawazun atau keseimbangan, syumuliyah atau universalisme. Nah, ternyata transaksi syariah itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, prinsipnya saling ridho. Yang kedua, prinsipnya kebebasan sepanjang halal dan thayyib. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar dan suatu pengukuran nilai. Yang keempat, tidak ada unsur riba, kezaliman, maisir, gharar, haram, dan kolusi. Yang kelima, bukan time value of money dan tidak ada distorsi harga. Nah, tahukah kamu apa saja laporan keuangan di akuntansi syariah? Menurut PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan akuntansi syariah, yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan sumber dan pengeluaran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, asumsi dasar yang bagaimanakah yang digunakan oleh akuntansi keuangan syariah? Yang pertama yaitu dasar accrual atau accrual basis, yaitu asumsi dasar di mana transaksi diakui pada saat kejadian. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu asumsi dasar yang menganggap tidak berkeinginan untuk melikuidasi.